Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Di sini kami menjual madu import asli Yaman dan manfaatnya sangat banyak. Yang pertama, agar menjaga stamina tubuh ketika kita puasa. Kemudian yang kedua, meningkatkan imun dan daya tahan tubuh. Di sini juga kami ingin berbagi kisah dan cerita bagaimana awal mula kami berdagang ya, dan memberanikan diri untuk wirausaha, berbisnis dan yang lainnya. Nah, mungkin di sini ada pengalaman penting dan bisa diambil pelajarannya. Apakah setiap usaha itu pasti akan sukses atau di tengah-tengah usaha pasti ada kegagalan? Nah, kita sebagai pengusaha atau yang ingin berbisnis, maka jangan kapok ketika usaha kita gagal atau bangkrut, maka kita coba lagi dan usaha lagi. Tentunya yang perlu kita garis bawahi, kami tidak memiliki privilege dari orang tua, misalnya modal dibantu orang tua atau mungkin orang tua yang mengajarkan bagaimana kita berbisnis dan berusaha. Tentu tidak, teman-teman. Alhamdulillah kita ada inisiatif sendiri untuk berusaha seperti itu ya. Nah, awal-awal kita mengumpulkan modal itu dari mana sih kira-kira? Nah, dahulu kita pernah pondok, dan tentu di pondok itu peluang untuk berjualan atau mendapatkan keuntungan besar sangat besar ya. Akan tetapi di pondok bukan ajang untuk berbisnis, karena di situ kita fokus belajar, banyak kegiatan-kegiatan di pondok. Nah, awal kami berani berbisnis itu dengan usaha berjualan parfum, dan ini awalnya iseng-iseng aja ya, karena ya kita coba-cobalah, namanya juga anak muda kan. Karena kami melihat sebelumnya ada teman kami yang berjualan baju distro, cemilan, baju koko dan yang lainnya, jubah. Jadi kita melihat walaupun di pondok itu nggak boleh jualan, tapi kita melihat teman-teman atau kakak kelas, adik kelas itu jualan. Ya, jadi kami ya ikut-ikutan aja gitu teman-teman. Tapi ini kurang baik ya. Maka boleh dong kami untuk berjualan parfum gitu kan. Nah, berjualan di pondok teman-teman, hal yang sangat menjanjikan. Kita lihat karena banyak santri, dan santri itu kan kebutuhannya banyak, dan hajah atau untuk membeli sesuatu itu terbatas gitu. Jadi dia butuh, kalau misalnya kita izin kemudian kita berjualan di sana, pasti banyak sekali yang membutuhkan gitu. Nah, tentunya berjualan di dalam pondok itu suatu yang ilegal ya, dan itu tidak boleh, tergantung pondoknya juga, karena setiap pondok itu memiliki peraturan masing-masing. Dan bagaimana kami mendapatkan modal awal dari berjualan parfum? Tentu kami awalnya itu mengumpulkan modal tersebut dari uang saku ketika kami di pondok. Tentunya sedikit demi sedikit, tidak langsung misalnya per bulan kita dapat 200.000 atau 300.000 atau 350 langsung dijadikan modal. Wah, nanti kita makan apa teman-teman? Mau puasa sebulan kan nggak mungkin, dikira puasa Ramadan lagi kan. Nah, kemudian kami kumpulkan sedikit demi sedikit, dan kami juga tentunya mengumpulkan botol parfum yang ukuran 8 mili, jadi roll on. Kemudian setelah kita mengumpulkan modal kurang lebih 300.000 dan botol parfum kurang lebih 30 pieces. Nah, ketika kami rasa bahwa modalnya cukup 300.000 untuk jualan parfum dan botol parfumnya sudah terkumpul, maka kita langsung berangkat ke stasiun dari Solo menuju ke Jogja, naik kereta tentunya. Sampai ke Jogja itu pagi hari ya teman-teman. Kita langsung menuju ke Malioboro karena di situ adalah pusat pasar pariwisata. Jadi kita touring, tentunya menjelajahi pasar-pasar yang ada di Malioboro. Nah, sampai di situ kita melihat ada seorang ibu-ibu yang tertidur teman-teman, karena jualan parfumnya sepi. Nah, kemudian kita memiliki inisiatif kita untuk mengisi parfumnya di ibu tersebut. Nah, setelah kita mengisi kurang lebih ada 30 pieces dan aromanya berbeda-beda, kami langsung pulang memesan tiket menuju ke Solo. Kemudian kami sampai Solo di malam hari, karena biasanya kalau sudah sampai Solo malam hari itu nggak ada angkot lagi. Jadi mau nggak mau kita pesan ojek, dan seorang tulab atau thalib itu nggak boleh megang HP ya. Jadi mau nggak mau kita pesan ojek seperti itu. Kemudian sampai di pondok, keesokan harinya kita langsung berjualan dari satu asrama ke asrama yang lain, dari satu santri ke santri yang lain. Akan tetapi tidak sesuai ekspektasi yang kita inginkan. Yang awalnya kita kira bahwa jualan kita itu bakal sukses gitu kan, dan jualan kita itu bakal laku, ternyata tidak semudah itu. Karena
berjualan itu harus membutuhkan mental yang kuat dan keberanian untuk berbicara kepada konsumen, kemudian memberanikan diri dan memberikan kepercayaan kepada konsumen, maka itu awal mula kita berjualan. Dan alhamdulillah ada teman kami yang beli ya, tentunya 1 atau 2 orang gitu. Dan qadarullah jualannya itu memang kurang laku teman-teman, dan tidak sesuai yang apa kita inginkan. Tapi ini insya Allah tidak masalah, karena kita mencari keberkahan dan mencari pengalaman. Oh ternyata seperti ini jualan Pak, jualan itu. Nah, jadi kita di sini juga bisa belajar bahwasanya mencari uang itu nggak gampang ya teman-teman. Tapi tentunya ketika kita ada kegagalan di satu bisnis atau jualan, tentunya jangan mudah menyerah. Seperti itu, harus tetap berusaha. Selanjutnya, alhamdulillah kita melihat bahwasanya peluang menjual parfum itu kurang laku dikarenakan mungkin kami juga kurang berpengalaman dan ada kompetitor Arehab, dan mungkin juga brandnya kurang terkenal ya. Seperti itu. Nah, tapi itu insya Allah tidak menjadi masalah buat kami. Kemudian alhamdulillah ketika itu kita melihat bahwasanya kebetulan ada acara MOS di pondok kami untuk santri baru. Nah, kami sebagai panitia. Nah, di sini ada hikmahnya. Dengan jualan yang tidak laku, ternyata kami berinisiatif untuk membagikan parfum ini hadiah bagi anak-anak MOS. Ketika misalnya ada pemateri yang memberikan materi, maka ketika anak-anak MOS itu bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan hadiah parfum dari kita. Dan ini awal mula bisnis atau usaha parfum kita, dan qadarullah tidak berhasil tapi ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.